jadi kurang lebih begitulah ya. Saya nggak akan ngulangi lagi, tapi teman-teman kira-kira bisa menangkap itu ya. Jadi karena ketegangan ini, jadi akhirnya melahirkan sesuatu yang sensitif. Di mana tadi pagi kan kita udah enak-enak buka posisi di emas kan. Untung dia TP dulu ya, dapat TP2, TP1 ya, TP1 habis itu mulai bergerak naik kan emas kan. Nah, ya kita memang mencurigai bahwa ada sesuatu karena emas sama minyak itu tiba-tiba melonjak begitu tingginya. Ya, nah lonjakan itu kan akhirnya ya kita lihat berita ternyata kabarnya ada serangan ya. Waktu itu kalau memang benar ada serangan, kita berpikir bahwa oh ya udahlah selesailah kita ya di bursa. Jadi sementara kita menyingkir dulu dari bursa ya sampai situasi udah terkendali. Tapi ternyata beberapa jam setelah berita itu kita menunggu sebuah berita yang lebih terkonfirmasi gitu ya. Ternyata yaitu sebuah reaksi dari pertahanan dari Iran sendiri. Jadi bukan bukan serangan dari Israel. Oke. Okay? Ya, jadi ya udah clear ya. Karena kalau enggak, kalau sampai dia kalau dia berlanjut, saya mungkin nggak akan bahas untuk apa namanya mau kita lihat hari ini. Hari ini kita sebenarnya kita mau lihat itu adalah karena rupiah itu kan terus melemah ya. Rupiah terus melemah. Mana yang rupiah ya? Rupiah ini masih terus melemah. Jadi ini masih ada di sekitar 16.200 ya. Oke. Ini ada di 16 ribuan. Jadi ini pelemahan rupiah memang ya kita lihat memang wajar lah ya, apalagi sampai udah gap down ya, gap up kan. Jadi ini nanti akan ditutup deh. Teman-teman akan lihat nanti rupiah akan balik lagi ke sekitar 16 ribu. Nah, tapi untuk jangka pendek ini kita melihat um, apa ya kalau saya mau bilang itu menjadi sebuah keuntungan untuk sebuah emiten nggak enak juga gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah sentimen untuk emiten yang lain. Memang negatif untuk banyak emiten yang lain, termasuk indeks harga saham gabungan. Tetapi pelemahan rupiah ini ada keuntungan untuk juga ada sentimen positif untuk emiten-emiten yang terutama berbasis dalam hal metal. Ya, jadi ya makanya kita lihat kayak um, nikel lah, batu bara termasuk di dalamnya, terutama mereka yang berorientasi ekspor. Ya, yang sering saya bilang kalau perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia itu kan operasionalnya itu hampir boleh dibilang kebanyakan dalam bentuk rupiah kan ya. Ya, nah kemudian penghasilan atau pendapatannya dalam bentuk mata uang asing ya atau US dollar gitulah ya. Jadi pelemahan ini ya cukup menguntungkan untuk mereka. Karena itulah makanya kita mau coba bahas hari ini, tapi kayaknya sih nggak bakalan habis semua ya. Jadi saya paling bagi dua. Nanti hari Senin kita akan bahas lagi yang berikutnya. Jadi yang kita akan bahas itu kalau metal itu ya pasti berhubungan dengan nikel, berhubungan dengan batu bara, berhubungan dengan tin sih nggak tahu banyak yang kita bisa bahas ya. Ada tembaga di situ, kemudian pulp and paper ya, pulp and paper ya, teman-teman tahu lah ya, pulp papernya kita kayak INKP Tekim itu kan orientasi ekspornya gede ya. Jadi pelemahan ini ya cukup menguntungkan buat mereka gitu ya. Karena itulah makanya kita mau bahas. Jadi hari ini paling kita akan bahas pulp and paper sama metal berupa nikel ya. Nah, yang lain-lain ya kayak misalnya kayak batu bara, emas, nanti kita coba lihat ya bisa masuk berapa. Yang pasti saya bagi dua aja ya. Oke, ini US dollar, kemudian kita lihat dulu indeks harga saham gabungan sebagai market direction-nya kita. Ya, nah kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, ini hari ini kan udah mulai ngebreak ya. Ini dia udah mulai close di bawah. Kita tinggal menunggu hari Senin itu kalau dia turun lagi ke bawah, wis udah ya, kita udah memberikan kita konfirmasi bahwa oh, daerah sideways yang atas itu sudah mulai tertembus. Jadi ya ini bukan itu ya. Target kita ya mungkin ya, bisa jadi sampai ke daerah gap ini ya, bahkan sampai ke daerah bawah nih, daerah 6.650 ya, tapi itu nanti kita tinggal lihat apakah market kita itu melakukan konfirmasi karena tadi kita udah bilang kan kalau penurunan pagi tadi itu kan karena kita mengira bahwa berita yang sampai disiarkan kan sampai ada pejabat di Amerika juga mengkonfirmasi kalau terjadi ledakan di daerah sekitaran fasilitas nuklirnya Iran gitu kan. Jadi akhirnya ngedrop kan, langsung gap down kan, drag gitu kan.
Nah, tapi apa yang kita lihat pada candle hari ini ternyata setelah ada berita terkonfirmasi bahwa ternyata itu bukan serangan, jadi ini masih dibawa naik nih. Nah, cuman memang di close di bawah support ya, di close di bawah 7.100 itu kan. Ya, sekarang ada di posisi di 7.087 gitu. Nah, itu memang close di situ. Kita tinggal menunggu konfirmasi satu candle lagi, berarti hari Senin ya. Nah, itu apakah di bawah atau dia naik? Nah, kalau dia naik ya berarti sebenarnya berita kemarin ya tidak terlalu tidak berita hari ini itu ya ternyata dikonfirmasi ya, maka keadaan baik-baik aja ya. Mungkin nanti akan ada kita bilang apa ya, orang bilang istilahnya rebounds ya, technical rebounds dan lain sebagainya. Ada mungkin teman-teman akan lihat ya, jadi ada penurunan yang sudah cukup tajam tadi pagi sampai penutupan ya, mungkin nanti akan ada rebounds pada saham-saham tersebut, termasuk kayak misalnya teman-teman lihat Medco gitu ya, yang minyak gitu kan naiknya tinggi banget kan, karena mereka kan mengantisipasi kenaikan pada harga minyak ya. Teman-teman harus tahu bahwa kalau data mengatakan bahwa di daerah Iran itu plus minus ya. Saya kurang datanya, nanti teman-teman tinggal koreksi. Dia hampir boleh dibilang mensuplai sekitar hampir antara 10 sampai 20% supply minyak dunia. Ya, termasuk ke Indonesia. Jadi Indonesia import dari Iran itu lumayan gitu ya. Nah, karena itulah makanya harga minyak bereaksi. Ya, nah ditambah lagi dengan embargo lagi. Jadi ini negara ini udah di embargo cukup lama ya oleh Amerika. Jadi hampir udah 10 tahun lebih ya sudah di embargo sama Amerika. Nah, ini sekarang di embargo lagi. Jadi pasti supply dari minyak itu pasti akan terganggu gitu ya. Teman bisa lihat ya. Ini kan tadi pagi itu naik lumayan tinggi ya sampai ke atas nih. Ini kalau ditutup hijau itu benar-benar kayak bullish udah kita bisa confirm bullish engulfing, jadi mungkin dia akan naik kembali ke atas kan. Nah, tapi lihat ya, ini pergerakannya kembali turun. Jadi ya, reaksi yang sama mungkin akan terjadi pada emas ya. Jadi apalagi kita trade-nya cuman untuk yang untuk yang short term doang gitu. Karena apa? Karena minyak sendiri memang sudah confirm uptrend, tetapi untuk saat ini kita masih menunggu sentimen dari ini Timur Tengah kira-kira seperti apa. Kalau dilihat dari data saat ini, data-data yang berhasil saya kumpulkan itu kelihatannya ya sebentar lagi akan mereda. Ya paling ya nanti fokusnya akan kembali ke Israel Palestina gitu ya. Tapi kalau Iran itu mungkin akan selesai. Tetapi kalau konstelasinya tiba-tiba karena kan Netanyahu ini akan mencalonkan diri lagi kan. Jadi mungkin dia akan menggunakan ini untuk kita bilang buat menaikkan popularitasnya atau enggak gitu ya. Nah, kalau sampai dia pakai itu ya kita susah ngomong juga ya. Ya, tapi kalau enggak, harusnya udah cukup berakhir. Harusnya udah Israel Iran itu udah selesai lah ya. Nah, paling nanti fokusnya kembali ke Palestina. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini ya. Jadi kalau kondisinya mereda, ya kemungkinan besar ya emas kemudian minyak juga akan kembali koreksi ya. Jadi kayak udah taking profit, jadi karena udah naik lumayan, jadi nanti akan ada taking profitnya. Nah, termasuk makanya teman-teman kalau lihat dari ini reaksi Medco tadi pagi ya, ini Medco kan. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Ya, ini yang TP1, ini yang TP2 yang belum dapat ya. Saya buang dulu nih. Teman-teman bisa lihat ya. Medco hari ini kan naik tinggi sekali kan. Dia langsung bereaksi kan. Tetapi begitu terkonfirmasi beritanya, ya akhirnya ya udah selesai gitu ya, memble gitu kan, turun lagi ya, karena memang teman-teman lihat reaksi minyak juga udah turun lagi kan. Nah, itu yang membuat kenapa waktu hari Rabu kemarin kita sarankan untuk teman-teman lihat aja dulu market, wait and see ya. Kenapa? Karena ya tadi sesensitif
sebuah berita yang tadinya kecil bisa di blow up menjadi sesuatu yang besar. Nah, begitu dikonfirmasi itu menjadi fake news kan. Itu menjadi berita palsu, jadi sentimen yang palsu. Ya, akhirnya bisa membalikkan keadaan. Kayak teman-teman kalau misalnya kejar ini kan udah pasti teman-teman udah dalam keadaan voting loss kan. Benar nggak? Ya. Atau teman-teman misalnya bereaksi tadi pagi membuang saham-saham. Ya, hari ini mungkin menjelang sore ya mungkin agak-agak nyesel kan. Kenapa? Karena beritanya ternyata tidak seperti itu. Ya, beritanya tidak seperti itu. Makanya karena keadaan-keadaan seperti ini ya teman-teman mau nggak mau ya di market itu ya mesti benar-benar berhati-hati. Ya ini juga menjadi sebuah alasan kenapa trader itu pertama yang harus dikedepanin adalah manajemen risiko kan. Ya, waktu di pertemuan hari Senin, ya waktu di Zoom hari Senin kita udah bilang wait and see kan. Ya, di hari Rabu juga kita masih wait and see, bahkan kalau bisa cenderung menghindar malah kan ya untuk mendapatkan kepastian. Nah, hari ini tiba-tiba dapat berita seperti itu. Tadi pagi betul ya kalau misalnya itu terkonfirmasi, ya saya juga lebih baik menghindar kan. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kayak inflasi akan kembali naik ya. Kenapa? Karena disebabkan oleh harga minyak yang naik dan beberapa segala macam kan. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya lah. Ya, itu makanya manajemen risiko kita adalah itu wait and see itu adalah bagian dari manajemen risiko kita. Jadi kita nggak bisa menentukan kecuali kalau teman-teman adalah pengambil keputusan. Mau perang apa enggak, lu tahu dia perang apa enggak, itu mungkin akan berbeda gitu ya. Tapi karena kita tidak dalam bagian pengambilan keputusan, ya mau nggak mau kita wait and see. Ya, lebih baik ya kita agak-agak mundur ya. Oh, kalau memang ini kelihatannya akan berlangsung lama, ya ada sentimen positif, lari kemana? Gitu ya. Oke, nah balik ya kita ke pulp and paper sekarang. Ya, nah kita akan lihat INKP. Pulp and papernya sendiri, saya nggak bisa menemukan ini loh, nggak bisa menemukan referensi untuk chartnya. Ya, paling kita cuma bisa lihat ya mana. Nah ini ya, saya nggak bisa menemukan referensi chartnya. Paling ya kita cuma bisa lihat chartnya begini. Ya, nah teman-teman kalau lihat ya, ini pulp and paper, ini pasar Cina. Ya, saya nggak tahu apakah ini bisa kita sebut sebagai futuresnya pulp. Mana nih? Nih. Ya, karena dia, oh sorry, karena dia turun ini. Guys, kok lah? Kenapa ini? Kok bisa balik ke sini? Bentar ya. Ini kenapa? Saya juga bingung. Nah, ini kenapa ini? Oh, ini nggak boleh ya. Oh, harus ada agreement. Saya nggak tahu lah ya. Oke ya, nih. Ini nggak bisa dibuka. Ada satu lagi mana yang futuresnya ya? Ini. Ya, nah, apakah ini bisa dijadikan itu sebagai referensi? Karena dia bergerak sideways. Sedangkan kalau kita lihat dari ini, chart ya ini, dari Kraft Pulp yang punya China, itu sebenarnya udah uptrend. Ya bener ya, dia udah ngebreak nih. Jadi habis naik, kemudian sempat sideways di antara resisten ini, ya kemudian habis itu naik, ini udah retest. Ya jadi ini sudah ada pergerakan trend di pulp and paper, ya apalagi ditambah lagi dengan US dollar kita yang menguat, ya rupiah kita melemah. Jadi ini harusnya bisa menjadi double sentiment ya untuk INKP ya. Itu sebabnya kenapa INKP sama Tekim itu dia cukup bertahan. Ya INKP, Tekim ya dia cukup bertahan di situ. Ya karena itulah makanya teman-teman kalau misalnya perhatikan INKP sama Tekim, INKP dulu lah ya. Nah, INKP ini berarti masih ya area tersebut, area ini. Area sebentar saya buang biar teman-teman bisa lihat ya. Area 10.000 ya itu bisa teman-teman perhatikan nih. Area 10.000 sampai 10.100 ya. Nih, area ini kan kalau kita bikin komet juga kalau dia break ini berarti udah confirm komet. Gitu ya. Apa Susano produser dari Brasil ya. Nah, kalau lihat dari ini, kalau lihat grafik ini memang dia udah naik sih. Ini karena ini lancat ya. Ya, saya nggak bisa ngeliatin
kayaknya nggak ada candlestick chartnya. Tapi ini lancat. Tapi dari lancat aja kita udah bisa lihat bahwa memang sudah ada pergerakan trend di pub ya, di harga pubnya itu. Ya, jadi otomatis ya ini berarti harusnya ada sebuah sentimen yang cukup positif untuk si INKP dan Tekim. Karena ada double sentimen, harga pubnya naik, kemudian harga nilai rupiah kita melemah gitu kan. Jadi ini harusnya udah jadi double sentimen untuk INKP. Cuman pergerakannya yang masih kita tunggu. Ya, pergerakannya ini masih di daerah-daerah ya, waktu hari Selasa kemarin kita lihat memang ada penurunan, tapi habis itu langsung langsung dinaikin kembali. Jadi kita masih ngelihat di situ masih ada demand ya, masih cukup menjaga harga INKP itu sendiri gitu ya. Kalau teman-teman yang ada di bandarmologi coba cek aja ya kira-kira seperti apa. Tapi yang kita lihat itu adalah demand-nya masih utuh di INKP dan pergerakannya ini kan udah low high kan ya. Ini cuma konfirmasi 10.000 aja dia tembus ya, 10.000 tembus, kemudian retest, ini tembus retest gitu kan ya. Nah, habis itu untuk naik itu cuma buat mengkonfirmasi itu aja. Gitu ya, untuk konfirmasi itu. Nah, kemudian habis itu satu lagi adalah Tekim. Nih, Tekim ya. Hari ini malah udah berusaha untuk break, nah, cuman konfirmasinya yang belum. Ya, jadi ini kalau teman-teman lihat sebentar saya buang dulu ya biar enak lihatnya. Nah, terus kalau lihat dari ini pergerakannya ini sebenarnya udah, kalau kometnya mah udah lewat ya. Jadi ini udah tinggal ngelanjutin trend doang. Ini udah pullback-nya sudah ada. Ini pullback itu sudah ada dan akhirnya dia ngebreak. Ini sebenarnya udah konfirmasi break. Karena dia sudah close di atas high yang sebelumnya kan di berapa ini 7.800. Ini udah close di atasnya. Nah, cuman hari ini dia retest ya. Hari ini dia retest. Jadi kita cuma tinggal menunggu satu konfirmasi. Sebenarnya satu aja kan. Teman-teman masih ingat kan ya? Kita cuma butuh satu candle besar yang close di atas resisten, kemudian diikuti oleh satu candle kecil aja. Dan dia close di atas high dari close di atas candle sebelumnya. Itu udah konfirmasi dia breakout. Ya, ini ya berarti cuma tinggal menunggu itu doang. Tapi ini sudah dalam posisi kita udah lihat, oh dia udah resistennya ini udah diambil kan, karena dia udah close di atas. Ini udah sinyal untuk dia lanjut lah, gitu kan. Nah, sedangkan INKP kita masih melihat ada satu resisten di 10.000. Jadi kalau 10.000 tembus, ya berarti udah konfirmasi keduanya udah tembus gitu kan. Mungkin ini masih leading lah ya. Tekim ini masih leading karena memang karakter dari Tekim itu ya memang meletup-letup begitu, karena dia kalau dia bergerak ya memang akan jauh lebih cepat si Tekim dibandingkan dengan INKP. Itu memang udah karakter kedua saudara ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat INKP berarti kita tunggu breakout 10.000 ya, atau breakout dan retest ya, terserah teman-teman pakai metode seperti apa gitu kan. Nah, kalau Tekim ini jelas sudah breakout, kemudian dia udah retest kembali ke bawah. Ya, jadi tinggal kita menunggu dia close di 8.000. Ya, ini di close di 8.000 sebenarnya udah bisa masuk. Ini pun sebenarnya teman-teman udah bisa melakukan yang namanya dibilangnya apa ya? Spekulatif buy gitu ya. Ini udah bisa karena dia udah close di atas dan confirm dengan volume. Ya, volumenya jelas confirm ya, karena itu volume besar. Pada saat breakout ini dua volume ini jelas besar. Ya, dua hari. Jadi hari Rabu dan hari Kamis yang lalu itu udah confirm dia breakout dengan volume. Oke, itu untuk pulp and paper. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan lah, itu belum terlambat kok untuk kita bisa memperhatikan kedua emiten ini ya, dengan kemungkinan besar rupiah itu akan bertahan di tempat itu agak lamaan ya. Oke, nah ini pulp and paper ya. Kemudian kita bicara mengenai metal ya. Saya masuk ke metal tembaga aja ya. Tembaga sekaligus emas. Jadi karena apa? Tembaga itu kan ada tembaga pasti ada emas kan. Jadi kita akan bahas beberapa yang berhubungan dengan tembaga. Nah, yang pertama yang pasti tembaga adalah ama mineral. Kalau ama mineral ini saya mungkin nggak terlalu rekomen untuk teman-teman ngambil. Kenapa? Karena dia udah di atas.
Udah lumayan tinggi gitu ya. Walaupun mungkin memang masih akan ada pergerakan ke atas, tapi kan sekali lagi ya, karena ini all time high. Ya, AMA Mineral itu adalah all time high sejak di IPO ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Itu kan di atas. Jadi kalau saham-saham yang all time high bukanlah saham untuk teman-teman masuki. Ya kalau teman-teman udah punya barang ya tinggal hold ya, follow the trend. Tapi kalau belum punya barang ya lebih baik kita cek aja yang lain gitu ya. Karena apa? Karena masih ada MDKA. Karena MDKA itu malah punya double sentimen malah ya. Kalau emasnya bertahan di posisi all time high, kemudian habis itu tembaganya juga naik ya. Kita lihat ya sebentar ya tembaga ya. Ini adalah harga tembaga. Saya mau tunjukin chartnya tembaga mana? Tembaga Cooper. Metal mana? Nah, tembaga nih. Ya, secara monthly dia udah naik 10% lebih. Monthly. Ya, nih. Teman-teman bisa lihat kan? Ya, ini tembaga. Jadi dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 28, jadi akhir bulan kemarin, itu udah naik. Ini udah, teman-teman bisa lihat lah ya, ini pergerakan yang tembaga jelas ya, udah naik banget. Ya, kalau AMA Mineral mungkin belum merespon, tetapi kita nggak akan ambil. Kenapa? Karena dia udah di daerah all time high. Jadi ya kita akan lihat adalah MDKA. Ini MDKA kemarin kita udah sempat bahas juga kan. Ya, apa yang kita lihat dari MDKA, ini ada daerah yang kita sebut sebagai support berganti menjadi resisten pergerakan saat ini. Ya, nih. Ini adalah support yang berubah menjadi resisten ya. Kebetulan di situ ada drop, base, drop gitu ya. Nah, ini jelas itu akan menjadi area yang sangat kuat untuk pergerakan si MDKA buat breaknya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil ya, kalau yang agresif ya teman-teman mungkin bisa tunggu dia pullback. Ini kan ada sedikit gap di situ ya, mungkin akan ada potensi untuk pullback sebentar. Saya coba ngambil ini ya. Nah, ini agak ekstrim. Di daerah sekitar 2.500 sampai berapa nih? Sampai ke 2.450 di daerah situ ya. Kita mungkin akan bisa lihat. Kalau enggak, teman-teman ya, yang konservatif tunggu dia break daerah ini. Daerah 2.940 sampai 3.050. Ya, ini adalah daerah yang teman-teman mau perhatikan buat yang konservatif. Jadi kalau dia bisa break ini ada potensi untuk kelanjutan trendnya si MDKA. Ya, nih, teman-teman lihat. Saya lihat yang gede ya, mungkin di IG agak susah ngelihatnya ya, tapi ya nanti lihat di itu ya, di YouTube aja ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau lihat dari cycle-nya, ini kan drop ya, terus habis itu base terus drop ya. Ya. Jadi ini kan berarti daerah downtrend-nya. Ini stage 4. Oke, nah habis itu ini daerah set 1. Jadi kenapa kita mau dia break ya? Dia break agar dia bisa mengakhiri sideways ini. Ya, setelah dia turun, dia bisa mengakhiri sideways ini ya, sehingga dia bisa memulai kembali stage selanjutnya, yaitu 2. Ya, 2. Nah, habis itu kan pasti akan ada stage 3 kan, terus habis itu drop lagi kan, 4 kan. Nah, ini kita berharap adalah dia break. Ya, nah breaknya dari mana? Nah, sentimennya itu ada 2 MDKA, emas sama tembaga. Nah, tembaganya sudah naik lumayan tinggi. Ya, saya lihat sebentar. Tembaga ini ya, ini nikel. Sebentar, ini batu bara. Nah, ini tembaga. Nih, teman-teman lihat ya, tembaga. Ini adalah cat tembaga. Ya, kalau dilihat dia udah ngebreak high dari, kalau ini adalah sideways-nya. Ya, lihat ya. Ini adalah sideways-nya, yang ngebreak kemudian retest, ya, ngebreak kemudian retest, terus habis itu naik lagi, ini udah bos kan. Ya, ini udah sempat ngebreak lagi. Jadi kalau teman-teman lihat change of character yang sudah terjadi di sini, ya, jadi ini perubahan karakternya. Jadi dari sideways menuju ke uptrend. Kemudian habis itu high yang sebelumnya juga udah ditembus sama tembaga. Jadi ini udah sudah cukup strong uptrend lah ya. Untuk tembaga ya. Nah, karena itulah makanya kita mulai coba lihat ada nggak peluang pada emitennya. Kalau tembaga ya, makanya tadi yang kita perhatikan pertama yang murni tembaga itu adalah aman mineral. Ya, nah kalau aman itu udah tahu tinggi ya sudah kita lihat ke ke yang lain ya, misalnya contoh kayak MDKA. MDKA
Nah, kita masih menunggu area ini. Ya, area 2.900 sampai ya 3.050 inilah. Gitu ya. Jadi kalau dia bisa tembus itu, ini yang menjadi peluang. Kalau teman-teman yang agresif, mungkin bisa agak sedikit ini ya, tunggu dia pullback ya di sekitar 2.500-an. Ya, teman mungkin bisa lakukan koleksi daerah situ. Sebentar, kita lihat dulu volumenya. Oh ya, betul. Ya, nah volumenya juga sudah mulai mengecil. Nggak tahu nanti apakah dia akan bikin base daerah di sini. Jadi rally base, nanti habis itu ngebreak ya dan membuat rally situ. Jadi kita nanti akan bisa konfirmasi misalnya ini base ya. Bentar, saya geser dulu biar kelihatan di IG. Ya, kalau misalnya kalau ini base ya, ini berarti rally kan. Jadi nanti pasti akan ada pullback ke daerah sini. Ya, kemudian habis itu naik kembali. Gitu. Ya, ini MDK, jadi teman-teman tinggal konfirmasi aja pergerakannya ya. Kemudian habis itu satunya lagi adalah Antam. Ini mungkin memang saham yang tidak terlalu saya sukai, tapi ya oke lah kita bahas bareng-bareng ya. Ya, ini pergerakannya cuma untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi di MBKA. Ya, karena apa? Karena satu sektor. Ya, satu sektor mencoba untuk saling mengkonfirmasi kan. Apa yang kita lihat dari Antam? Antam kita lihat ya, dia udah break. Kalau lihat dari Komet, ya ini udah terjadi Komet 1 2 3 4 ya, kemudian dia pullback. Sudah ya, ini udah pullback ya. Ini kalau teman-teman mau masuk kan ini udah ada bullish engulfing, sebenarnya udah bisa masuk. Dia break ya, ini mungkin jalannya agak cepat tapi dia udah mulai retest. Ya, jadi ini adalah area buat teman-teman masuk. Sehingga nanti stop loss-nya bisa teman-teman taruh di nih di struktur bawah sini kan ini udah konfirmasi strukturnya kan. Artinya kalau dia break struktur ini, ya udah berarti udah gagal kan pergerakan naiknya si Antam ya. Nah, ini yang teman-teman lihat ya, pertama adalah daerah sini. Berapa nih? 1675 sampai 1700. Itu adalah daerah yang teman-teman mau perhatikan buat yang agresifnya, siapa tahu dia bisa break kembali, turun ya. Bisa aja sampai ke daerah sini. Bentar, ini saya buang. Ini kan ada gap ya. Jadi saya cover aja gap itu ya. Jadi daerah sekitar 1630 sampai 1685 itu untuk si Antam. Jadi dia kan udah mentok nih, kena resisten ya, kemudian pullback. Ya pullback. Jadi kayak nge-retest gitu kan. Retest setelah dia break ini, retest ya, terus habis itu mulai kembali naik. Ini Antam ya. Jadi ya tinggal teman-teman cocok-cocokin aja lah. Oke, nah Antam ini juga sebenarnya ada selain emas, selain tembaga, dia juga punya yang namanya nikel. Ya, jadi kalau lihat dari ini, dari sentimennya sebenarnya cukup banyak. Ya, cuma nikelnya sendiri itu masih belum wah-wah banget gitu ya. Ini nikel. Nih, ya, belum wah-wah banget pergerakannya. Saya pakai lancat aja soalnya nggak bisa nih. Nih, teman bisa lihat ya. Kalau dilancat, ini adalah pergerakan nikel. Ya, jadi dari Februari itu sebenarnya udah naik, kemudian mentok terus sempat turun. Ya, sempat turun. Saya pikir ya kalau misalnya dia nggak jadi ya berarti kan selesai kan. Nah, tapi ini enggak loh. Ini kalau teman-teman gambar strukturnya, ini karena enggak kita ngambil lancat ya. Nah, kalau dia break ini kan sebenarnya udah mengkonfirmasi kalau dia mau mencari high kan. Ya, mencari high. Nah, high yang selanjutnya itu di mana nggak tahu. Ya, mungkin daerah sini. Ya, mungkin daerah situ. Jadi kalau misalnya dia jadi ini naik gitu kan, kemudian habis itu dia swing low, terus habis itu break. Nah, ini udah konfirmasi nih satu, ini low, ini high, ini higher low, ya. Terus habis itu dapat higher high, ya kan? Dapat higher high kan? Ini berarti higher low. Nah, rangkaian ini kan sudah namanya uptrend. Ya, apalagi kalau sampai dia jalan membentuk high yang baru. Nah, itu udah pergerakan uptrend dari si harga nikel ya. Karena apa? Karena dia udah di daerah dasar kan, kemudian habis itu didorong oleh ketegangan di Timur Tengah. Jadi kalau Timur Tengah terus membara sebenarnya itu akan membakar harga komoditas. Kenapa ya? Karena ya berhubungan dengan supply chain, ya supply demand itu pasti akan terganggu. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang aja ya waktu perang Israel sama Hamas, itu kan daerah Laut Merah
Ya, itu kan udah banyak sekali kapal-kapal yang tidak mencoba untuk tidak berlayar di situ. Ya. Nah, kemudian habis itu begitu kalau sampai Iran juga diperangi, berarti kan selat apa yang namanya itu ya, yang di atas-atas tuh itu udah pasti akan terganggu. Kemudian penerbangan juga pasti akan terganggu. Jadi kalaupun nanti dikirim pakai pesawat pun ya pasti akan terganggu gitu. Jadi banyak sekali supply chain yang pasti akan terganggu karena pemanasan selat Hormuz. Nah, itu pasti akan terganggu karena itu daerah yang cukup penting. Jangan lupa loh ya. Kalau teman-teman lihat petanya, Timur Tengah itu sebelahan sama Eropa. Timur Tengah itu sebelahan sama Eropa. Jadi otomatis ya daerah kalau sampai rudal berterbangan ya nggak mungkin ada penerbangan ke situ kan, pasti akan menghindar jauh. Kalau sampai itu terjadi perang, ya otomatis kapal-kapal akan berlayar lebih jauh. Jadi nggak mungkin melewati selat itu, nggak mungkin melewati Laut Merah juga. Ya, satu lagi adalah Laut Hitam di Rusia ya. Yang satu itu apa ya? Yang Houthi sekarang lagi beraksi itu ya. Nah itu nggak mungkin gitu kan, karena supply chain itu terganggu, ya kemudian menaikkan kembali harga-harga komoditas. Kejadian paling pasti teman-teman ingat waktu COVID gimana? Begitu supply chain terganggu, harga komoditas gimana? Wah, langsung membara kan. Nah, itu yang mungkin akan kita lihat juga kalau sampai ini berlanjut. Ini benar menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah sumbernya ini ya, barang-barang ini kan. Ya, batu bara lah, tembaga lah, kemudian nikel lah ya, tinsa, timah lah. Ya, itu udah pasti akan menguntungkan kita. Gitu. Tapi di satu sisi kita pasti akan terpukul juga ya. Kenapa ya? Karena um, pengirimannya mungkin akan lebih mahal dan sebagainya ya, pengiriman mungkin akan lebih lama. Nah, itu bagaimana kinerja dari perusahaan-perusahaan ini. Ya, tapi ini yang mau kita lihat, kita mau antisipasi sebelum itu terjadi. Gitu. Ini kayak misalnya kayak nikel nih. Nikel kan udah mulai nih. Ya, hari ini kan sebenarnya udah break. Itu kan bisa lihat ya. Candle di mana? Candle udah di atas kan? Ya, ini udah break kan? Ini saya mencoba untuk menemukan titiknya di mana. Ini ya, titik ini ya. Ini adalah titik high-nya. Oke, ini titik high-nya. Dan hari ini dia udah nge-break ke atas. Close-nya kan udah di atas. Jadi sebelumnya itu ada di 18.345 ya, dan kemudian habis itu sekarang dia udah di close di 18.439 ya. Nah, tinggal konfirmasi ini walaupun ada gap ya. Ini gap-gapnya baik banget karena likuiditasnya memang kurang ya. Dia kalau close di atas, ya ini sebenarnya nikelnya udah mulai beraksi gitu ya, udah menunjukkan aksinya ya, walaupun tembaga mungkin lebih tinggi lagi, tins mungkin lebih tinggi lagi. Nah, nikel udah mulai gitu. Nah, itu makanya kenapa kita mau lihat ya, kayak misalnya saham-saham yang berhubungan dengan nikel gitu. Kayak tadi kita bicara mengenai MDK kan nggak ada nikel ya, Antam kan ada nikel ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kalau kita bicara karena Antam ada emas ya, kan Antam ada emas, maka kita bicara sekalian sama emas ya. Nah, emas ini gimana? Emas ini kalau teman-teman lihat dari daily-nya, ini sebenarnya udah siap untuk turun sih. Ya, jadi kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, berarti kan ini harusnya ada koreksi. Harusnya akan ada koreksi. Gitu kan? Kalau dia akan ada koreksi, ya berarti kan ada potensi turun ya. Tapi trennya itu tetap utuh. Ya, jadi cuma koreksi untuk profit taking. Ya, sedangkan yang karena keadaan Israel itu menambah ketidakpastian di global, itu membuat emas itu bertahan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, tadi pagi begitu ada kabar berita tentang serangan Israel ke Iran, walaupun itu fake ya, lihat reaksi emas gimana, langsung prung gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Lu lihat teknikal mana yang tiba-tiba dia langsung naik? Nggak ada. Yang kita lihat di teknikal itu adalah dia siap turun. Dia siap turun ya. Lu jangan membandingkan kita trading di 5 menit loh ya. Kalau 5 menit kan kita cuma cari ya tinggal TikTok doang kan. Tapi kalau teman-teman lihat trennya, ini kan adalah daerah all time high. Ya, daerah all time high ini adalah daerah profit taking. Ini adalah daerah di mana teman-teman kalau misalnya masih yakin dengan prospek emas ke depan, berarti lu akan hold gitu ya. Tapi untuk jangka pendek kita melihat ini ada potensi untuk terjadi koreksi. Ya, koreksi ini bukan berarti trennya udah selesai.
Ya enggak, teman-teman kalau lihat dari chartnya Bitcoin sama chartnya emas itu tentu beda. Ya, Bitcoin itu ada di daerah distribusi. Ya, begitu dia break daerah distribusi itu ya berarti udah wis ya. Jadi udah tinggal penurunan yang terjadi, apalagi nanti kalau nggak salah besok ya udah halvingnya kan. Ya, nah itu mungkin akan ada koreksi di situ ya. Kalau itu koreksi ya, kalau itu mungkin akan jadi reversal ya. Nah, tetapi kalau emas itu cuman pullback untuk mencari swing low-nya. Karena swing low-nya itu hampir boleh dibilang jauh banget kan. Ya kalau teman-teman bikin strukturnya, ini nggak ada struktur, ini masih one move nih. Satu pergerakan nih di sini. Ya strukturnya masih belum ada. Jadi kalau dia ngebest di atas, ya berarti kan dia juga wait and see kan. Kira-kira nanti memanas nggak? Kalau dia memanas pasti dia naik lagi. Tapi kalau enggak, nah ini kesempatan untuk profit taking dulu. Cuma buat apa? Cari swing low. Ya ini bukan berarti dia udah selesai. Kalau dia udah selesai, berarti dia break ini. Trendnya kalau udah selesai untuk emas, berarti dia akan ngebreak 2146. Ya kalau enggak, ini masih punya potensi untuk lanjut ini. Ya, cuman ya tenaganya masih kurang ya. Tenaga kurang kenapa? Karena banyak sekali investor yang masih wait and see. Kalau itu memanas, berarti kan peluang untuk terjadi resesi juga pasti akan tinggi. Jangan lupa, perang itu ngabisin uang juga cukup banyak. Ya, dan perang Israel sama Palestina saja, Israel dapat uang dari mana? Dari ini kan, dari Amerika kan. Amerika kan lumayan loh memberikan setiap tahunnya kalau nggak salah 1 juta US dollar ya untuk membantu Israel. Ya 1 juta, bukan 1 miliar ya, 1 miliar US dollar ya. Nah, pas perang ini dia memberikan persenjataan itu berapa? Yang di Ukraina kan dia janji berapa berapa puluh miliar kan, itu kan sampai sekarang belum belum dikasih tuh. Tapi yang dikasih ke Israel itu berapa puluh miliar udah masuk situ. Jadi artinya uang ini dibakar loh di situ. Ya uangnya tiba-tiba lenyap di situ. Ya memang ya dia untuk membeli senjata ya, ya artinya yang menampung uang itu ya yang perusahaan yang membuat senjata kan. Nah kira-kira siapa perusahaan yang membuat senjata itu? Kita nggak ada ini sih ya, nggak ada emitennya sih ya. Nah, itu kalau kalau sampai terus berlanjut, ya artinya kan Amerika akan terus membakar uang. Nah, kalau dia membakar uang, peluang untuk pembangunan yang terjadi kan pasti berkurang kan, ya kan? Nah, kita lihat efeknya ke ekonomi pasti pasti jauh, pasti tinggi, gitu kan? Jadi karena ketidakpastian ini membuat si emas itu bertahan. Kan gue mau menunggu kapan nih kejadian. Kalau dia kejadian, gue tetap hold, ya bahkan gue akan beli lebih banyak. Nah, yang kita lihat untuk pergerakan harga emas yang begitu tingginya itu berdasarkan ini ya data dari ini World Gold apa ya pokoknya perkumpulan asosiasi emas dunia lah gitu ya. Saya lupa Inggrisnya apa gitu ya. Nah, yang memborong paling banyak itu adalah Asia. Yang memborong emas paling banyak untuk dijadikan cadangan itu yang paling banyak itu di Asia. Salah duanya itu adalah Cina sama Singapura. Itu yang ngeborong emas paling banyak sehingga membuat emas itu cukup bertahan. Dan yang kita tahu Singapura sama Cina itu jarang jual emas. Nah, yang kemarin jual emas paling banyak itu adalah Eropa sama Amerika gitu ya. Jadi ya makanya teman-teman kalau lihat US dollar itu sebenarnya hampir boleh bang udah nggak punya nilainya ya. Cuman ya karena dia mau nggak mau karena diakui sebagai mata uang untuk perdagangan ya mau nggak mau nilainya tetap dianggap sebagai safe haven gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke harga emas. Jadi ini yang kita lihat pada emas. Kalau intensitas ketegangan ini berlanjut, emas itu akan bertahan. Nah, kalau emas bertahan, berarti kan ini sebenarnya ada sentimen cukup positif untuk emiten-emiten emas kan. Nah, maka dari itu MDKA itu mendapat 2 sentimen. Satu, nikel mulai bereaksi, emasnya bertahan. Kalau emas bertahan, ya berarti kan sebenarnya dia double income kan. Emasnya dia dapat lumayan ya, udah naik berapa 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 persen. Kemudian dari tembaganya dia juga naik udah berapa persen. Kita lihat ya kenaikan tembaga sama emas itu udah berapa persen. Ya emasnya sendiri secara bulanan udah naik 8,5%. Secara tahunan year on year ya
itu berarti sudah naik 18%. Sedangkan tembaga sudah naik 10% di bulan ini ya. Kemudian year on year itu udah 10% lebih. Jadi ini kenaikan lumayan. Kenaikan emas dan kenaikan tembaga yang bisa begitu tingginya. Gitu ya. Jadi ini sentimen cukup positif untuk si MDKA sama si Antam. MDKA ya dua-duanya dapat. Kalau Antam itu mungkin ada unsur nikelnya. Ya, jadi teman-teman jadi bisa perhatikan Antam di daerah ini bukan Antam. Antam tadi daerah mana? Daerah kalau teman-teman konservatif 1800 ya, kalau dia break ke atas, kalau enggak ya teman-teman bisa tungguin dia pullback. Ini berarti retest ya, retest ke daerah 1600, 1650 sampai 1700 lah ya, saya buletin aja segitu ya. Ya, kemudian MDKA itu adalah break 3000 ya, 2950 sampai 3050. Itu antara area itu. Kalau dia ada pullback ya, di daerah sekitar 2500-an. Itu. Ya. Oke, saya pikir ini dulu ya, teman-teman ya. Untuk hari ini ya, kita nanti baru akan nyambungin ke emas, baru akan nyambungin ke nikel, kita belum bahas ya. Nah, kita akan sambungin ke nikel. Kemudian ini saya cuma buat nunjukin ya, satu lagi adalah batu bara. Ini kalau yang batu bara, saya ambil batu bara itu yang bentar, ini. Ya, ini yang punya ICE ya. Nah, teman-teman bisa lihat batu bara ya. Saya pakai lancar deh. Nih. Ya, dia udah mulai break nih. Oke. Ya, ini kan udah mulai break nih batu baranya. Oke. Batu baranya udah mulai break. Jadi setelah ini gede. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kan drop ya. Kemudian habis itu ini dia udah bikin sideways. Ya, cuman kalau ini digambar jadi kayak ini apa namanya itu? Triangle apa gitu ya, standing triangle atau apalah ya teman-teman sebut lah ya. Tapi ini saya menyebutnya sebagai daerah di mana set satunya itu berada. Ya mau pattern apapun terserah lah ya. Tapi yang kita lihat itu adalah ini adalah stage 4. Ini 4 ya. Kemudian stage 4-nya itu berhasil dipatahkan. Ya, ini dari sini aja. Teman-teman udah lihat ya, ini daerah A-nya udah selesai kan? Ya, nah ini habis itu ini daerah berarti udah siap, ini B-nya udah kelar, ini udah siap ke C. Ya, dan habis itu ke D. Ya. Ini yang kita mau lihat tuh nanti batu baranya akan mulai bereaksi. Apakah akan bereaksi segera? Ya kita nggak tahu. Ya kita tinggal tunggu aja karena fase-fasenya udah clear banget kan. Ya, jadi ini udah masuk ke C. Nah, C ini akan membuat si batu bara turun dulu, nge-spring atau dia udah langsung akan naik mengikuti saham metal, saham emas ya dan lainnya. Gitu. Kenapa batu bara bisa naik? Karena ya faktor si minyak. Karena ini adalah substitusinya kan. Ya, nah cuma minyak itu kan kelihatannya akan ada koreksi. Jadi ya kita mungkin lihat ya sementara nanti akan ada LPS dulu kan untuk si daerah batu baranya. Tapi ini udah bisa teman-teman bisa mulai perhatikan. Ya, nah tapi ini short term ya, ingat ya. Ini jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena sentimennya itu ya Timur Tengah itu ya Israel itu. Gitu. Kalau kalau teman-teman mau bikin ini jadi long term, ya teleponlah si Netanyahu ya. Ya, mungkin ya kalau sampai dia selon ya jadi gitu lah. Ini mungkin akan bereaksi segera. Tapi kalau enggak ya udah ini bakal akan jadi short term aja. Gitu. Ya, jadi kita tinggal ikutin short term-nya. Karena pergerakan indeks bursa sekarang ya mau nggak mau cuma short term nggak usah bilang di indeks deh. Ya di forex aja kita juga bermainnya short term. Nggak pasti nggak berani tuh memang swingnya sampai terlalu panjang. Ya ini kayak emas aja kita cuma ngeswingnya 1/2. Banyak kan 1/2 doang yang kena kan. Ya sedangkan untuk 1/3 itu hampir hampir berbilang jarang sekali kena. Gitu ya. Oke. Jadi kita Senin ya, Senin kita baru akan bahas metal untuk nikelnya, emasnya sama batu baranya ya. Mungkin kita jawab ada apa nih? Ada ada BRMS ya. Ayo kita lihat coba ya. BRMS. Nih BRMS.
Apa yang kita lihat dari BRMS ini sama ya. Teman-teman kalau misalnya lihat ini kan saya udah petakan ya. Nah ini udah dapat titik keempat. Ini bisa buang aja ya. Ini yang keempat. Ini adalah resisten. Kurang lebih sini. Nah ya. Kenapa ini jadi resisten? Teman-teman bisa lihat ya pergerakan turunnya ya. Kelihatan nggak turunnya? Ya ini drop, kemudian ini base, ini drop. Ya, jadi ini makanya jadi resisten kan, dia bergerak kembali ke atas, di mana di sini ada supply yang sedang menunggu, jadi dia akhirnya turun, ini kena ini juga turun, ini kena ini turun. Nah, yang kita mau untuk BRMS itu adalah dia ngebreak 170 sampai 176. Ya dia break daerah sini. Oh ini sebentar, ya masih ada yang nggak kena. Ya break daerah sini nih. 170 sampai 180. Jadi kalau dia bisa break itu, berarti dia sudah mulai mengalahkan seller. Ya, jadi udah ada buyer yang nongol kembali dari situ. Nah, kalau lihat dari ini, dari strukturnya, ini minor ya, struktur minor ya. Maka kita bisa gambar, ini saya buang ya, biar itu lihat. Saya bisa gambarnya kurang lebih begini. Nah, ini berarti low-nya di sini. Low-nya sini. Ya, terus habis itu sekarang dia ngambil high kan? Ya, ini udah confirm high belum? Ya belum. Ini satu candle di atasnya belum ada. Jadi ini masih kita tunggu ya. Kita tunggu dia confirm high-nya di mana. Jadi nanti akan jadi titik keempat. Jadi bisa jadi high-nya kan ke sini. Ini bisa jadi ya. Kita cuma proyeksi doang ya. Karena bukan dukun kita. Jadi misalnya nanti dia akan ke sini, kemudian habis itu baru cari low. Ya, baru cari low. Jadi kita baru bisa confirm yang keempatnya mungkin dari sini. Mungkin ya, karena ini belum kejadian. Ya, nah swing low ini nggak boleh gagal. Kita tinggal lihat nanti low-nya di mana. Terus habis itu dia naik kembali. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang nungguin komet, ya mungkin nungguin titik keempatnya dulu. Ini buat yang konservatif. Kalau lihat money spotnya kayaknya nggak nongol ya. Oh ini kena ini ya EMA 200 juga di daerah situ ya. Jadi makanya butuh tenaga yang lebih ya. Nah ini penurunan ini juga teman-teman lihat ya disertai oleh penurunan dari volume. Ya jadi ini masih cukup oke lah, masih cukup pas ya. Ini bullish activity-nya. Lihat. Ini naik, volume naik, ini turun, volume turun. Ini naik ya, volume naik. Ya ini turun, volume ikutan turun. Ya ini sebenarnya udah bullishnya udah ketahuan. Ya, teman-teman yang bandarmologi tinggal konfirmasi aja. Itu benar nggak sudah ada akumulasi dilakukan di daerah sini. Ya, ini yang daerah-daerah sini. Ya, oke. Okay? Itu jadi BRMS saya tetap akan nunggu di 170 sampai 180. Ya, kalau misalnya dia ngebreak itu, baru kita mulai bereaksi. Tapi kalau dia belum break, ya ini masih daerah bawah. Kita masih anggap dia masih daerah set 1. Ya bisa jadi nanti masih akan ada penurunan lagi. Kenapa yang itu tadi saya bilang? Kemungkinan besar akan ada koreksi pada emas. Apalagi kalau misalnya keadaan baik-baik saja ya. Kalau keadaan baik-baik saja, koreksi pada emas akan lebih terjadi lagi. Emas itu kan sebenarnya mengantisipasi kalau the Fed itu kelamaan turunin suku bunga. Ya kalau dia kelamaan turun suku bunga, kita belum tentu bertahan. Dunia usaha itu belum tentu bertahan dengan suku bunga yang begitu tingginya. Gitu. Tapi di satu sisi, kalau the Fed itu bertahan dengan suku bunganya, Bank Indonesia juga pasti akan bertahan dengan suku bunganya. Net interest margin di bank itu juga mungkin akan bertahan. Ya, itu alurnya kan jelas banget kan, ya. Sekarang orang yang punya uang, orang menengah ke atas itu lebih cenderung menyimpan uang daripada membelanjakannya, ya kan? Nah, menyimpan uangnya di mana? Ya di bank. Kalau nggak di safe haven ya, mungkin dia mau beli emas kah, mau beli obligasi kah, ya itu udah ya. Tapi yang saya cuma mengkategorikan dia nyimpan di bank. Ya, nah kalau dia nyimpan di bank, bank itu akan melakukan apa? Ya dia nggak mungkin akan membiarkan uang ini nganggur kan? Ya maka dia akan mempekerjakan uang itu. Nah uang itu dipekerjakan kemana? Orang nggak ada yang ngambil kredit, dia taruh di obligasi sehingga mendapatkan net interest margin. Dia kasih kita bunga kecil, dia dapat dari obligasi jauh lebih tinggi daripada
yang bank kasih ke kita. Gitu kan, sehingga ya timbul net interest margin. Itu yang terjadi 2 tahun belakangan ini, ya bahkan 3 tahun belakangan ini pada saham perbankan. Saham perbankan itu bisa mencapai laba all time high, karena dia menggunakan ya dalam tanda petik uang kita untuk menghasilkan uang. Gitu ya, nggak dibelanjain. Gitu, kita nggak belanjain. Justru yang didorong oleh pemerintah adalah konsumsi ini jalan. Orang kembali lagi menarik uangnya, ya menggunakannya. Yang tadinya berhenti, tadinya misalnya mau ngelanjutin usaha, ekspansi gitu kan segala macam, ini berhenti dulu, wait and see. Ya kan? Nah, diharapkan dengan turunnya suku bunga, ini ekspansi usaha itu jalan. Jadi mereka lebih berani membelanjakan uangnya. Gitu kan, termasuk dengan retail kayak kita yang tadinya mungkin menunda untuk pembelian mobil, udah mulai beli mobil, ya. Ini kan kita bisa lihat kan penjualan mobil gimana turunnya kan? Kenapa? Karena mereka menunda. Nah, orang ketidakpastian di depan ngapain gue memberikan beban kan? Itu kalau saya akan berpikir seperti itu. Kemudian mau membeli rumah ya pasti akan nunda. Lebih baik gue sewa dulu lah untuk 2-3 tahun ke depan. Ya kan, daripada gue harus keluarin biaya lebih tinggi, ya akhirnya gue jadi beban kalau tiba-tiba gue nggak punya pemasukan gimana? Ya bagaimana itu gue bisa membayar itu? Pasti mereka akan punya perencanaan seperti itu. Nah, di dunia usaha juga sama kan. Kalau gue mau melakukan ekspansi, ya gue akan mikir dong, ini kalau misalnya jadi perang, gimana nih? Mungkin usaha gue akan terkena efeknya. Ya kayak teman-teman bisa lihat ya, kayak waktu Ukraina kan yang terkena efek siapa? Ya sekarang kan udah mulai kena lagi nih. Karena supply chain-nya kan, terigu udah mulai kehabisan bahan baku nih. Bahan baku terigu itu adalah gandum. Ya, padahal mungkin di daerah ini New Zealand sama Australia itu kita punya. Ya, kita punya maksudnya mereka punya gandum juga, tapi kayaknya sih nggak akan terlalu besar, nggak bisa menutupi dari apa yang kita mau kan. Karena itulah makanya kita beli sampai ke Timur Tengah, sampai ke Ukraina sana kan. Ya itu pasti akan terganggu kembali supply chains. Ya, nah kasus yang paling gampang untuk melihat supply chain itu waktu COVID kemarin. Nah, COVID itu kan karena memang di-stop kan kegiatan-kegiatan di pelabuhan segala macam kan. Nah, ini juga sama kasusnya. Yang di-stop itu apa? Kalau sampai terjadi perang, yang di-stop itu jalur yang tadinya jauh lebih dekat ini jadi harus berputar lebih jauh. Gitu. Nah, belum lagi dengan supply yang ada nih, kayak misalnya komoditas minyak itu adalah daerah Arab situ ya. Kemudian supply untuk kayak minyak yang berhubungan dengan kayak olive oil lah, terus habis itu gandum lah segala macam itu kan pasti akan terganggu. Karena kan rata-rata yang gandum itu kan di daerah Timur Tengah ke atas itu kan ya, Eropa segala macam kan, yang baru bisa tanam kan, kita kan nggak bisa. Ya nggak tumbuh ceritanya gitu daerah kita. Tapi yang saya bingung itu adalah ya konsumsi kita lumayan gede, terutama dalam mie kan, gitu. Ya, jadi ya teman-teman tinggal perhatikan lah karena cukup tidak pasti, karena itulah makanya kalau mau tetap trading kita ambil ke sektor-sektor yang masih punya pengaruh yang cukup positif itu. Yang masih punya pergerakan walaupun itu cuman untuk jangka pendek. Gitu. Kita cuma bisa bilang ini cuma untuk jangka pendek. Kalau misalnya untuk jangka panjang apakah dia akan terus terus naik? Ya ini yang kita masih nggak ngelihat ada tren yang masih yang bakalan membuat si metal-metal ini benar-benar stabil sampai naik ke atas. Untuk saat ini ya, kita masih belum lihat itu. Jadi ini masih untuk short term saja. Ya. Oke, iya, saya sampai lupa di IG. IG ya, jarang ada pertanyaan kalau di IG ya. Oke, ya. Jadi paling itu dulu ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Ini mungkin pas hari Jumat, jadi masih ada Sabtu Minggu buat teman-teman bisa mempelajari tadi ya saham-saham yang kita sebut tadi. Ya sembari tadi kan saya udah bilang kan yang kayak pulp and paper, metal berhubungan dengan nikel sama timah, kemudian tembaga ini masih metal ya, kemudian habis itu emas sama batu bara. Kalau harga minyak mungkin kita lihat dulu ya karena ada koreksi pada minyak ini soalnya. Ya, oke.
Jadi bisa teman-teman analisa ulang, teman-teman tinggal perhatikan, riset lebih jauh. Kalau teman-teman riset ya, itu pasti ada sesuatu yang bisa teman-teman pegang. Jadi ya seenggak-enggaknya tidak sampai membuat psikologi kita, emosi kita ya terpukul-pukul terus ya. Karena banyak sekali ya, kalau teman-teman apalagi trading yang jangka pendek ya, itu banyak sekali sinyal-sinyal palsu yang nongol. Banyak sekali sinyal-sinyal palsu. Kenapa? Karena kan ini pasar wait and see. Ya, jadi ya hampir boleh dibilang kita nggak bisa 100% pasti apa kalau setup kita keluar, nah itu yang kita kejar gitu. Karena apa ya? Tadi balik lagi, teknikal itu akan bekerja, fundamental itu akan bekerja kalau ada order yang masuk. Nah, order ini masuk, alasannya kenapa? Ya karena ada sentimen kan. Karena memang mereka ngelihat ada sesuatu yang bisa di price in. Jadi kalau order ini nggak masuk, ya apa market maker tidak pasang ordernya, tidak masukin likuiditasnya, ya tidak akan ada pergerakan apapun. Itu yang sedang kita nantikan. Jadi kalau dia akan berlangsung cukup panjang apa enggak, ya teman-teman tinggal follow the money go gitu, ya. Oke? Oke, teman-teman, saya pikir di sini dulu ya, teman-teman ya, sampai kita akan lanjutin di hari Senin yang akan datang ya. Senin kita akan coba bahas sisanya. Ya. Oke. Thank you semuanya. Happy weekend ya. Semoga dunia baik-baik saja ya, kembali aman-aman saja. Jadi kita melanjutkan hidup juga jauh lebih enak ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, oke, saya izin pamit. Thank you. God bless.